Eagle Institute. Halo Smart Frenzy, ya kembali lagi bersama kita di Eagle Institute Regional Sulawesi. Hari ini kita akan ngobrol banyak, ngobrol seru, dan kita sudah kedatangan tamu yang istimewa dan luar biasa. Ya, beliau adalah salah satu ASC kita atau area Sales Koordinator di Cluster 2. Nah, perkenalkan Pak Yudarman. Siap. Halo Kak Apa kabar, Anton. bro? Siap Kak Anton. Iya. Sehat. Sehat ya? Alhamdulillah Kak Anton. Sehat. Mantap. Oke. Nah, Pak Uda boleh perkenalan singkat. Sekarang Pak Uda posisinya di area mana aja? Terima kasih Kak Anton. Perkenalkan, nama saya Yudarman. Biasa dipanggil Uda. Posisi sekarang ASC untuk area Goa atau biasa kita sebut di Smartfren itu 2.2. 2.2 ya? Iya. Berarti itu adalah area subcluster di cluster 2. 2. Kodenya 2.2. Kak Kodenya Anton. 2.2 Iya. ya. Berarti itu areanya itu di Kabupaten Goa ya Pak Uda ya? Kabupaten Goa Kak Anton. Goa. Goa. Wow. Goa itu luas juga. Lumayan luas. Lumayan luas ya. Kalau mengelilingi 1 kali 24 jam, saya rasa agak kurang cukup. Itu sampai Malino kan? Sampai di Malino Sampai Kak Anton. Malino. Wow. Sebelum posisi sekarang, saya yakin Pak Uda sudah melewati banyak lika-liku pekerjaan. Bahasa Iya. lika-liku, kali. Iya kan? Bisa Pak Uda cerita sedikit sebelum masuk Smartfren ya? Iya. Pak Uda kira-kira kerja apa aja sebelum masuk di Smartfren? Saya cerita dari awal ya Kak Anton. Boleh. Tenang aja, cerita aja, saya punya waktu 2 jam di sini. Oke, siap Kak Anton, siap. Langsung kerja karena berpikirnya kuliah masalah biaya sebenarnya, makanya melanjutkan Oke. studi Kak Anton. Oh, jadi sebelum kuliah kerja dulu berarti? Kerja, langsung kerja sebagai OB. WOB. Oke, 2,5 tahun. Setelah itu ditawari untuk pindah ke perusahaan lain sebagai OB lagi Kak Anton. Tapi naik sedikit Kak Anton. Jadi OB plus sopir. Oh, ada tambahan. Iya, ada tambahan. Ada job tambahan. Ada Kak tambahan, Anton. oke. Selama saya bekerja 1 tahun, di situ juga melanjutkan studi. Oke, jadi Kuliah. tadi sambil kerja di OB driver ini, Iya. OB dan driver ini sambil kuliah Kuliah juga ya? Kak Anton, kuliah. Setelah itu berani mencoba untuk pertama kali terjun di dunia sales Kak Anton. Jualan motor. Oh, sales motor. Iya. Sales asuransi Kak Anton. Oke. Isinya juga di dalam sebagai debt collector. Oh. Nah, iya, Oh, rupanya ada debt collector juga ya? Debt collector, Oke, Kak Anton. sales sekaligus debt Debt collector. Iya. Oke. Mencoba sesuatu yang baru. Itu jualan modem plus kartu. Adalah satu perusahaan yang Modem baru plus muncul kartu di ya? Makassar. Ini belum Smartfren ya? Belum Kak ya? Anton. Oke. Setelah kurang lebih 1 tahun di jualan modem, ada rezeki untuk masuk ke Smartfren Kak Anton. Oh, oke. Iya. Berarti sebelum masuk Smartfren itu Pak Uda memang sudah bekerja di dunia sales memang ya? Iya, alhamdulillah Dunia seperti itu Kak sales. Anton. Ya luar biasa ya perjalanannya. Biasa Kak Anton. Nah, masuk di Smartfren itu awalnya sebagai apa? Pertama kali masuk sebagai SFA Kak Anton. Iya. SFA ya? Iya. Setelah itu? Jadi MD, merchandiser yang Oh, jadi MD. fokusnya SFA jadi untuk MD. Branding. ini brandingan Kak Anton. Oke. Iya. Setelah MD dapat rezeki, dapat tawaran jadi SGL. Oh, Iya. SGL leaders. Berarti sudah naik jadi level leader di situ Iya, ya? seperti itu Kak Anton. Setelah jadi SGL beberapa tahun, dapat rezeki jadi SFM Oke, jadi dari SFM barulah ke ASC sekarang SC. Jadi Iya, sekarang Kak Anton. diberikan kepercayaan untuk mengelola subcluster ya. Subcluster, iya. Subcluster. Wah, luar biasa ya perjalanan Siap. perjalanan pekerjaan dari Pak Uda ini. Ya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu Pak Uda, ini kan dari tadi banyak melalui jenis pekerjaan. Pembelajaran apa yang Pak Uda dari dulu ya, dari tempat kerja sebelumnya itu Pak Uda selalu ingat, selalu terapkan dan sampai sekarang masih Pak Uda jalankan? Oke. Jadi yang dari dulu sampai sekarang yang tidak pernah hilang dari saya itu ada satu, saya punya pesan dari orang tua sebenarnya Kak Anton. Pertama itu attitude, yang kedua kedisiplinan, tidak malu. Tidak malu ya? Ya, tidak gengsi lah, tidak gengsi lah Kak Anton. Gengsi. Ya. Oke, betul.
semangat kerjanya harus tetap dijaga. Semangat kerjanya ya. Oke. Mencintai pekerjaan lah Kakak Anton. Mencintai pekerjaan, Iya, betul seperti sekali. Nah itu yang diberlakukan sampai sekarang ya. Sampai sekarang seperti itu Kakak Anton. Betul sih ya. Jadi itu pembelajaran yang selalu Pak Uda terapkan dari dulu sampai sekarang dan Iya, diberlakukan juga ke timnya di subcluster Diberlakukan ya. Kakak Anton. Nah, udah menarik kalau kita berbicara masalah subcluster. Iya. Tadi subcluster 2.2 di mana Pak Uda di situ sebagai koordinatornya. Iya. Bisa dicerita nggak Pak Uda keseharian di subcluster itu seperti apa? Oke. Keseharian di subcluster itu mulai dari pagi ya Kakak Anton saya cerita. Tiba di kantor sebelum jam 7. Itu sudah ready meeting Kakak Anton. Sebelum jam 7 sudah di kantor dalam Ready posisi ready meeting. Oke. Kakak Anton. Ready meeting membahas perform yang kemarin ataupun apapun yang plan yang akan dilakukan hari ini. Berarti evaluasi harian ya. Evaluasi harian Kakak Anton. Itu kurang lebih sampai 8.30 ataupun 8.45 Kakak Anton. Mulai jam 7 pagi sampai 8.30 kurang lebih Iya. itu meeting. Ini leader ya. Leader, all leader yang di Sulawesi Kakak Sulawesi Anton. oleh. Ya. Oke. 8.45 ataupun 8.30 close. Lanjut briefnya dengan teman-teman SFA membahas plan yang kemarin, plan kerja yang kemarin dan plan untuk hari ini. Oke, evaluasi kemarin dan rencana hari ini ya. Rencana hari ini, evaluasi kemarin dan rencana hari ini. Setelah itu close jam 10 untuk brief dengan teman-teman SFA. Lanjut GC, kunjungan. Kalau di Smartfriend kita sebutnya GC Kakak Anton. Ya. Visit ya. Visit. Okay. Visit ke outlet teman-teman SFA yang sudah diplankan sebelumnya, cuma plannya tidak sesuai. Makanya itu kita cek langsung ke lapangan lagi Kakak Anton. Yes. Ya. Jadi yang sudah dikunjungi tapi belum berhasil. Iya. Didatangi sama Pak Uda ya. Siap. Oke. Jadi double backup ceritanya begitu Kakak Anton. Ya, betul. Setelah asar Kakak Anton, kita fokus ke Ego. Ego itu event grabback outlet yang kita lakukan di outlet-outlet tertentu Kakak Anton. Oke. Outlet tertentu yang menurut kami bisa menghasilkan angka lebih dari hari-hari sebelumnya. Oke. Ya, itu sudah sampai malam Kakak. Itu sampai malam. Sampai malam, sampai malam. Wow. Pagi sampai malam ya. Iya, lumayan Kakak Anton. Oke, kalau di subcluster Pak Uda ini punya ini nggak sih? Atau Pak Uda seorang diri mengurus subcluster ini atau ada partner? Ada Kakak Anton. Kalau partner, saya punya SPV, namanya Kakak Irfan. Halo Kakak Irfan. Kakak Irfan. Andalan SPV. Andalan. Ya. Oh, berarti itu dari mitra distributor ya? Dari mitra distributor. Terus yang kedua ada Pilar dari Region, namanya Pilar Asu, Kakak Iqbal. Halo Kakak Iqbal. Kakak Iqbal. Terus saya punya ASM 1 Pak, namanya Pak Mawardi, Komandan Klaster 2. Klaster 2. Iya, Komandan. Iya. Halo Pak Mawardi. Terus saya punya leader lagi Pak, 2 SGL. Namanya Kakak Gina dan Kakak Hikmah. Ini kan ada targetnya kan? Iya. Biasanya hal-hal apa sih yang Pak Uda sebagai komandan di subcluster 2.2 ini untuk bagaimana supaya bisa capai target subclusternya? Oke, yang paling penting sebenarnya komunikasi Kak. Komunikasi yang baik ke semua tim yang ada Kak. Ya karena betul ya. Jadi berarti dalam komunikasi itu termasuk arahannya jelas. Betul. Plannya jelas. Betul Kakak Anton. Target jelas. Betul sekali Kakak Anton. Itu ya? Yang paling penting Kakak Anton. Betul. Jadi komunikasi Pak Uda ya. Nah, kira-kira apa yang paling berkesan ya selama Pak Uda bekerja di sini? Yang paling berkesan itu waktu jadi MD Kakak Anton, MD. Ditawari untuk menjadi leader SGL Kakak Anton. Iya. Awalnya ragu Kakak. Ragu. Karena menurut saya ini tanggung jawab yang besar Kakak Anton. Yang paling percaya kepada saya almarhum Bapak Lazarus tanpa ragu mengatakan ayo coba. Dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Mungkin terakhir Pak Uda ya. Saya yakin Pak Uda punya harapan atau keinginan yang belum tercapai. Kira-kira bisa disampaikan nggak? Ya, biar teman-teman yang nonton bantu doakan. Amin. Harapan saya pribadi Kakak Anton untuk sekarang ini fokusnya mencukupi kebutuhan kedua orang tua, anak dan istri Kakak Anton. Itu lebih ke keluarga ya. Ke keluarga Kakak Anton. Luar biasa.
Oke, mudah-mudahan berjalan lancar. Amin. Terima kasih banyak Kakak Anton. Mungkin ada pesan buat teman-teman yang nonton video kita ini, Pak Uda. Oke. Boleh. Untuk istri di rumah, Heeh. doakan sehat-sehat selalu. Amin. Supaya pekerjaannya kita tetap lancar. Doakan juga all tim yang ada di Sulawesi supaya bisa tetap bekerja dengan baik. Amin. Terutama tim saya yang 2.2 tetap semangat, Oke. tetap semangat dan mari menjaga rezeki masing-masing. Amin. Amin. Oke. Kak Anton. Terima kasih banyak Pak Uda untuk waktunya. Siap, Kakak Anton. Mudah-mudahan bisa sehat selalu dan Amin. juga bisa menjadi ASC yang terbaik. Wah, Ya, karena terima sudah kasih sudah banyak. terbaik Amin, sih, amin, ya. amin, Ya. amin. Oke. Amin, Kak Anton. Ya, demikian bincang-bincang kita dengan salah satu ASC terbaik di Sulawesi. Amin dong. Amin, 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 ya. Kak Anton. Amin, amin, amin. Sampai jumpa di podcast Eagle Institute Sulawesi selanjutnya. Terakhir Pak Uda, ayo Ayo pintar bareng, ayo kerja bareng, ayo sukses bareng. Siap. Terima kasih. Siap, Kak Anton. Oke. Ayo pintar bareng, ayo kerja bareng, ayo sukses bareng. Gimana cara Pak Uda untuk mengajak tim Pak Uda untuk bekerja sama ya supaya bisa capai target? Nah, lagi pertanyaannya Kak Anton. Dia Kenapa, Ji? Kandaku. Aduh, kenapa nih orang menelpon semua? Kenapa Iya, saya juga. Kenapa orang menelpon? Halo? Saya cut dulu yang potong dulu ya. Nggak bisa berpikir. Serius Kak. Ya. Karena lari pertanyaannya Kakak Anton.